Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Mata Putri Jiu Jiu menjadi sedikit kendur setelah dia mendengar nama itu. Dia nyaris tidak berhasil menenangkan diri dan ekspresinya berubah drastis sekali lagi. Di saat berikutnya, orang yang memiliki naga suci kegelapan dan orang yang pernah dikenal sebagai salah satu naga suci kembar hitam dan putih, Kaisar Naga Doulo Long Xiaoyao. Tapi bukankah dia lebih dari 200 tahun dia tidak muncul di benua dalam 100 tahun terakhir? Ini bagaimana ini mungkin, Yu Hao? Yu Hao memaksakan tawa dan berkata, "Aku berharap ini semua tidak mungkin dan hal seperti ini tidak pernah terjadi. Namun kebenaran ada di depan kita dan kita tidak bisa memaksakan diri untuk tidak mempercayainya. Penatua kami, Penatua Xuan, ada di sana hari itu. Tapi bahkan Penatua Xuan adalah satu generasi di bawah Long Xiaoyao. Aku percaya bahwa Anda tahu guruku adalah naga suci cahaya dari naga suci kembar hitam putih, dan ia adalah Dewa Naga Doulo. Long Xiaoyao berbagi reputasi dengan guruku ketika dia masih hidup, dan sekarang setelah guruku tiada, tak seorang pun di Akademi Shrek yang memiliki kemampuan untuk sendirian menahan naga suci kegelapan. Meskipun Kaisar Naga Doulo bukanlah seorang mas roh jahat, dia masih menjadi bagian dari kultus roh suci. Selanjutnya, dia bukanlah seorang pemimpin sekte dari kultus roh suci. Dia hanya salah satu dari sesepuh sekte. Ada seseorang di luar sana yang dapat memerintahkan orang-orang seperti Kaisar Naga Doulo dan Harimau Kalajengking Doulo. Tidak sulit membayangkan betapa kuatnya kultus roh suci ini. Wajah Putri Jiu Jiu sedikit pucat. Sepotong berita ini terlalu penting, namun dia bahkan tidak tahu sedikit pun tentang ini. Ini terlalu penting bagi Kekaisaran Starlo. Terima kasih Yu Hao, terima kasih sudah menceritakan semuanya. Ini terlalu penting dan aku akan segera mengirim seseorang untuk memverifikasi hal-hal ini. Kerajaan tidak akan melupakan kontribusi dan bantuan ini jika kami menemukan informasi ini benar, dan kami pasti akan membalasmu dengan sesuatu dan sesuai. Pikiran Su Jiu Jiu sedikit kacau dan dia tidak waras, tapi dia tidak melupakan janjinya. Yu Hao merendahkan suaranya dan berkata, "Ini bukan kontribusi yang besar. Dari sudut pandang kami, Kekaisaran Liu dan kultus roh suci mungkin bisa menjadi musuh yang harus kita hadapi bersama. Mungkin hari itu tidak bisa dihindari. Kamu harus bisa mengatakan dari deskripsiku, Tuan Putri, bahwa tidak ada yang memiliki kemampuan untuk menantang mereka sendirian. Kita hanya dapat menjalin aliansi sebanyak mungkin untuk memiliki kekuatan agar bisa menantang mereka." Putri Jiu Jiu mengangguk. Jika Kekaisaran Liu memiliki Limi Doulo yang telah ada selama 200 tahun, orang itu sendiri bisa menjadi bencana untuk Kekaisaran Starlo. Seorang Limi Doulo memiliki kekuatan yang cukup untuk menjatuhkan lebih dari 10 Feng Hao Doulo dengan niatnya saja. Dan sekali individu tingkat atas Kekaisaran Starlo jatuh, tidak akan ada lagi yang bisa mereka lakukan melawan Kekaisaran Liu, dan itu pasti akan runtuh. Putri Jiu Jiu berkata, "Apakah kamu memiliki informasi lain, Yu Hao? Jika kamu memiliki info penting lainnya, aku dapat membelinya langsung darimu. Kamu dapat meminta harga berapapun yang kamu inginkan." Seperti yang dikatakan BB, akan jauh lebih mudah bagi mereka untuk mendapatkan kepercayaan sang putri dengan informasi tentang kultus roh suci sebagai permainan utama mereka.
Putri Jiuju bahkan tidak mempertimbangkan apakah Yu Hao menipu dirinya. Pertama, dia berasal dari Akademi Shrek. Kedua, berita ini terlalu mengejutkan. Lebih lanjut, Yu Hao menyebutkan bahwa kultus roh suci telah mengirim orang untuk berpartisipasi dalam kompetisi dan akan terlalu mudah untuk mengungkapkan kebohongan. Karena itu, dia benar-benar percaya padanya. Dia akan segera mengirim orang untuk mendapatkan bukti. Begitu Yu Hao pergi, dan kemudian dia akan menyampaikan informasi ini kembali ke kakaknya. Yu Hao berkata, "Aku tidak punya informasi lain. Kami hanya mengembangkan spekulasi ini setelah kami baru menyadari bahwa kultus roh suci juga berpartisipasi dalam kompetisi ini. Kami di sini untuk menemui Anda karena kami tidak dapat menunda lebih lama lagi. Kultus roh suci berani untuk menampakkan diri di siang bolong dan itu menunjukkan bahwa mereka tidak takut akan ancaman dari kekuatan lain manapun. Itu juga berarti bahwa kekaisaran Yu tidak akan menahan diri lebih lama lagi." Putri Jiuju mengaku dan berkata, "Kamu benar, ini terlalu penting. Ayo lakukan dengan cara ini Yu Hao. Kalian dapat kembali untuk saat ini dan aku akan segera menyelesaikan ini dan meneruskan informasi kembali ke Kekaisaran Starlo sehingga saudaraku dapat membuat keputusan. Jika ini benar, aku khawatir kita harus berkunjung secara pribadi ke Akademi Shrek." Yo berkata, "Jangan terburu-buru Tuan Putri. Aku punya sesuatu yang lain untukmu. Jika Anda tertarik, kerjasama kita dapat segera dimulai." Yu Hao menunjuk Wang Dong'er di belakangnya saat dia berbicara. Wang Dong'er mengangkat tangan kirinya. Cincin safir cahaya bintang yang biasa dikenakan Yu Hao sekarang berada di tangan kirinya. Dan 6 garis cahaya bintang bersinar di permukaan cincin itu. Putri Jiuju tertegun sejenak dan sedikit kewaspadaan segera muncul di matanya. Tepat pada saat ini, sesosok manusia muncul tanpa suara di belakang Putri Jiuju. Yu Hao dan Wang Dong'er menemukan keberadaannya ketika dia muncul, dan Yu Hao benar-benar gagal merasakan penampilannya sebelum ini, bahkan dengan kekuatan spiritualnya saat ini. "Hah? Seorang Feng Hao Doulo?" Yu Hao bertanya dengan heran. Seorang wanita tua muncul di belakang Putri Jiuju. Matanya tampak sangat gelap dan menyeramkan. Cahaya biru kehijauan muncul dari matanya ke segala arah, dan dia melepaskan aura yang kuat dan menyesakkan. Sejak dia muncul, aura ini tidak ditargetkan pada Yu Hao dan Wang Dong'er. Sebaliknya, itu memenuhi seluruh ruangan. Ekspresi Yu Hao tidak berubah sama sekali di hadapan tekanan yang begitu besar. Cahaya ungu samar bersinar di matanya saat undulasi spiritual lembut mengalir keluar dan menyelimuti dirinya dan Wang Dong'er. "Hah?" Wanita tua itu terkejut dan sekarang ada sedikit kekaguman di matanya ketika dia menatap Yu Hao. Dia bisa tahu dari kekuatan jiwanya bahwa pemuda ini hanya memiliki 5 cincin jiwa, namun dia bisa mempertahankan diri melawan aura menyesakkannya. Dia tidak meringkuk atau mundur sama sekali. Bagaimana ini bisa menjadi sesuatu yang bisa dicapai oleh Raja Roh 5 Cincin? Wanita tua itu meningkatkan tekanan setelah keheranan awal, dan tekanan ini mengalir ke Yu Hao dari segala arah. Yu Hao sama sekali tidak menunjukkan kelemahan, juga tidak mengatakan sepatah kata pun. Cahaya ungu beredar dan sinar seperti berlian berangsur mulai bersinar di matanya. Feng Hao Doulo ini sama sekali tidak melumpuhkan kekuatan spiritual Yu Hao yang hebat. Sebagai gantinya, sepertinya Yu Hao malah mendorongnya kembali. Kekuatan bertarung Yu Hao memucat dibandingkan dengan saat dia tidak terluka, namun auranya tidak melemah sama sekali. Bahkan Penatua Swan tercengang oleh kekuatan spiritualnya, dan wanita tua ini masih agak jauh dari kemampuan Penatua Swan. Proyeksi emas virtual mulai terlihat di belakang Yu Hao. Itu adalah ekspresi Wang Dong'er dalam pakaian gadis, dan Dewi Cahaya segera menyebabkan mata Yu Hao menjadi lembut saat mereka dipenuhi dengan cinta yang luar biasa. Kekuatan Dewi Cahayanya dikuatkan 30% selama Wang Dong'er ada di sampingnya. Sudah cukup senior. Yu Hao menghela nafas dengan tenang. Wanita tua itu mendengus dingin ketika dia mengambil langkah maju, dan dia baru saja akan menyerang ketika Putri Jiuju meraih untuk menahannya. "Jangan seperti ini, Nenek Iman. Yu Hao adalah tamu kita."
Wanita tua itu menyipit ketika dia berkata, orang ini sedikit tidak normal. Kekuatan spiritualnya jauh lebih kuat dari yang seharusnya. Itu pada tingkat yang tidak seharusnya dimiliki oleh seorang raja roh. Biarkan aku menjatuhkannya, Juju. Lalu kamu bisa menginterogasinya. Putri Juju berkata dengan tergesa-gesa. Nenek Ima, dia benar-benar tamu kita. Kita tidak bisa memperlakukan tamu seperti ini. Maafkan aku, Yuhao. Nenek Iman telah melindungiku sejak aku masih kecil. Dan dia pasti merasakan sesuatu yang berbahaya dari alat jiwa tipe penyimpananmu. Dan itulah alasan mengapa dia... Yuhao tersenyum tipis dan berkata, tidak apa-apa, karena Anda tidak tertarik untuk melihat apa yang kami tawarkan, maka kami akan pergi sehingga kami dapat mencegah kesalahpahaman. Ayo pergi, Dong, Wang Dong. Yuhao hampir lupa bahwa Wang Dong-er saat ini mengenakan pakaian seorang pria, dan memanggilnya Dong-er sekarang akan terdengar sangat aneh. Wang Dong-er melirik Su Jiuju dengan dingin sebelum dia mulai mendorong Yuhao pergi ke kursi rodanya. Ekspresi Su Jiuju berubah dan ekspresi ragu-ragu melintas di wajahnya. Wanita tua dalam gaun merah memberi Su Jiuju tampilan ingin tahu. Putri Juju tidak ragu terlalu lama. Dia berjalan maju dengan cepat dan berkata, maafkan aku Yuhao. Aku terlalu curiga dan terlalu sensitif. Aku sangat menyesal tentang apa yang baru saja terjadi. Aku harap kalian berdua bisa tetap di sini. Putri Juju merasakan aura yang sangat berbahaya ketika Wang Dong-er melepaskan cincin safir cahaya bintang. Dan aura ini memang berasal dari cincin itu. Itu berarti bahwa bahkan kualitas safir cahaya bintang tidak bisa menutupi aura berbahaya yang terkandung di dalamnya. Dan aura segera mengalir keluar saat Wang Dong-er memasukkan kekuatan jiwa di dalamnya. Itulah alasan mengapa dia dan wanita tua berbaju merah itu segera bereaksi. Pikiran mengalir di kepalanya dan Putri Juju berpikir bahwa Yuhao tidak punya alasan untuk menyakitinya. Seperti yang Yuhao katakan, semua orang berdiri di jalur yang sama. Mereka berbagi musuh yang sama. Selain itu, Yuhao baru saja memberi mereka informasi yang begitu penting. Dia tidak bisa begitu saja menolaknya. Seluruh Akademi Shrek ada di belakang Yuhao. Yuhao memberi isyarat kepada Wang Dong-er untuk menyuruhnya berhenti dan menoleh untuk melihat kembali pada Putri Jiu. Aku hanya ingin mengingatkanmu, Tuan Putri, bahwa semua jenis kolaborasi dan kerja tim harus dibangun di atas kedua belah pihak yang saling percaya. Jika kamu tidak percaya padaku, maka tidak perlu untuk bekerja sama lebih lanjut. Bukankah begitu? Putri Jiu menatap pemuda ini yang hanya bisa bergerak satu tangan dan dia merasa seolah-olah sedang menatap negosiator yang licik. Mengapa dia begitu sulit untuk berurusan dengannya? Kata-katanya tidak panas atau dingin dan dia juga tidak lembut atau terlalu memaksa. Irama terkontrol dan moderat. Yuhao membuatnya merasa seolah-olah dia sedang tertarik. Tidak heran kalau Shrek telah memberikan begitu banyak padanya. Memang ini bukan hanya karena kemampuan bertarungnya. Pikiran Putri Juju berhenti di sana dan dia segera menyesuaikan diri. Senyum tulus muncul di wajahnya saat dia berkata, maaf Yuhao, aku akan meminta maaf kepadamu sekali lagi. Kita salah tentang apa yang terjadi tadi. Harap kembali dan kita dapat membahas kerjasama secara lebih rinci. Bagaimana menurutmu? Kamu benar mengatakan bahwa kerjasama berarti kita harus saling percaya. Aku dapat mengatakan dari informasi pentingmu bahwa kamu baru saja menyampaikan kepadaku bahwa kamu mempercayai kami. Jangan khawatir, kami akan membalas, tidak peduli bagaimana kami memutuskan untuk bekerja sama di masa depan. Yuhao menghela nafas kekaguman ketika dia menunjuk ke arah Wang Dong-er. Dan baru kemudian Wang Dong-er memutar kursi roda kembali. Yuhao berkata, tunjukkan padanya. Jangan khawatir Tuan Putri, kami juga ada di sini. Dan Anda memiliki seorang Feng Hao Doulo yang melindungi. Jika sesuatu yang dapat mengancam hidup muncul, bukankah kita juga akan mengubur diri kita sendiri? Aku mungkin dalam kondisi yang buruk, tapi aku belum siap untuk meninggalkan dunia ini. Senyum menggoda muncul di wajahnya saat dia mengatakan ini. Cahaya biru cemerlang berkedip dan benda besar muncul di depan Su Jiu. Meskipun
Dia terdengar sangat percaya. Dia masih mengambil beberapa langkah ke belakang tanpa sadar sehingga dia bisa menjaga jarak darinya. Sementara Feng Hao Dolo berpakaian merah berdiri di depannya, bersiap untuk bereaksi terhadap apapun. Mereka dengan cepat melihat benda apa itu. Itu adalah benda logam berbentuk aneh, dan Su Jiuju bisa merasakan bahwa ini adalah alat jiwa. Meskipun penelitian alat jiwa Starlo memuncak dibanding dengan Kekaisaran Liu, Kekaisaran Starlo telah melakukan banyak upaya pada penelitian alat jiwa selama bertahun-tahun setelah mereka menyadari kesenjangan di antara mereka. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mereka tidak memiliki instruksi jiwa tingkat atas dan standar penelitian mereka juga sangat rendah, sehingga tidak mungkin mereka bisa mengejar Kekaisaran Liu. Meski begitu, Su Jiuju telah melihat beberapa alat jiwa, namun dia belum pernah melihat atau mendengar tentang hal ini sebelumnya. Ini adalah... Putri Jiuju melirik Yu Hao dengan mata ingin tahu. Yu Hao menjawab, ini adalah senjata yang diproduksi oleh Sekte Tang. Kami telah menamainya sebagai Meriam Panah Ilahi Zuge. Meriam Panah Ilahi Zuge? Apakah ini alat jiwa? Putri Jiuju jelas tidak terbiasa dengan nama ini. Yu Hao mengaku dan berkata, lebih tepatnya, ini adalah alat jiwa stasioner. Ini hanya dapat dianggap sebagai alat jiwa kelas 4, tetapi efek yang dapat dicapai di medan perang tidak dapat ditandingi oleh alat jiwa kelas 4 biasa. Anda pasti tahu sesuatu tentang alat jiwa stasioner, bukan? Putri Jiuju mengangguk dan berkata, kekuatan alat jiwa stasioner terutama berasal dari peluru mereka. Apakah alat jiwamu menembakkan 18 peluru pada saat yang sama? Yo berkata, ada pengaturan yang berbeda. Anda dapat menembakkan semuanya sekaligus, atau Anda dapat menembakkannya satu persatu. Meriam Panah Ilahi Zuge kami memiliki beberapa fitur yang menonjol. Perkenankan aku untuk memperkenalkannya kepada Anda. Pertama, meskipun itu hanya alat jiwa stasioner kelas 4, itu dapat mencapai jarak yang sebanding dengan alat jiwa kelas 6. Karena berisi beberapa teknik rahasia Sekte Tang, Anda dapat melakukan tes lapangan sendiri setelah ini. Mata Putri Jiuju berbinar. Alat jiwa kelas 4 yang memiliki kekuatan pendorong yang sama dengan alat jiwa kelas 6. Ini adalah penemuan yang mengesankan. Itu juga berarti bahwa alat jiwa ini hanya membutuhkan instruksi jiwa kelas 4 untuk mengoperasikannya. Yuo melanjutkan, panah Meriam Ilahi Zuge dapat membawa 48 peluru. Itu dapat secara otomatis membuat peluru selama proses penembakan, dan Anda hanya perlu memuat ulang senjata setelah ke-48 peluru telah ditembakkan. Muat ulang sederhana. Wang Dong'er tolong tunjukkan untuk sang putri. Baik. Wang Dong'er menekan sisi meriam dan semua orang bisa melihat 48 peluru meriam jiwa yang ada. Di dalamnya Putri Jiuju merenung. Alat jiwa ini jelas merupakan senjata yang kuat di medan peperangan. Tentara Kekaisaran Liu hanya dilengkapi dengan meriam jiwa stasioner kelas 5. Putri Jiuju menghitung terus-menerus di kepalanya, dan matanya mulai bersinar lebih terang dan lebih terang. Mulai memahami lebih banyak tentang penggunaan dan efek praktis benda logam ini. Yuo melanjutkan, meriam silang Ilahi Zuge yang telah kita rencanakan sampai sekarang lebih cocok untuk dipasang di tembok kota untuk mempertahankan kota, atau bisa dipasang untuk mempertahankan benteng. Menggunakan keduanya akan sangat efektif. Jika Anda ingin melengkapi pasukan Anda dengan item ini, kami akan membuatkannya. Putri Jiuju segera mengajukan pertanyaan yang paling penting dan paling dikhawatirkannya. Jadi bagaimana dengan harganya? Berapa harganya? Yu Hao tersenyum berkata, ini memiliki kekuatan yang sebanding dengan kekuatan alat jiwa kelas 6. Jadi itu harus dihargai seperti alat jiwa kelas 6. Sejujurnya, itu bisa dianggap sebagai alat jiwa kelas 6. Putri Jiuju tersenyum dan berkata, aku percaya itu tidak membutuhkan banyak sumber daya untuk membuatnya. Selain itu, alat jiwa stasioner selalu dikenal sebagai pembakar dompet. Meriam ini dapat menembakkan 48 peluru meriam stasioner sehingga setiap putaran akan membuatku sakit hati. Yu Hao, meriam panah Ilahi Zugemu agak terlalu mahal. Kamu juga dari Kekaisaran Starlo, apakah kamu mencoba untuk meraup keuntungan dari perang? Itu berarti ini tidak akan lagi menjadi kerjasama. Yu Hao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak, Tuan Putri, kami sudah sangat tulus. Alat jiwa stasioner memang mahal,
Tetapi itu juga paling penting dalam perang yang harus kita hadapi di masa depan. Sekte Tang selalu adil, sehingga harga ini tidak akan pernah berubah. Harganya akan sama bahkan jika kami menjual ke kota Shrek. Harganya akan sama bahkan jika kami menjual ke kota Shrek. Ketulusan kami terletak pada prioritas pasokan yang kami berikan kepada klien kami. Jika Anda bersedia menyelesaikan kesepakatan, Anda akan menjadi klien pertama kami di luar kota Shrek, dan Anda akan menerima prioritas pasokan dari kami selama 1 tahun. Putri Juju tertegun sejenak. Dia tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, "Aku tidak berharap kau menjadi pengusaha yang baik dan kau bahkan tahu tentang prioritas pasukan. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa alat jiwa ini akan menerima permintaan berlebih? Harus ada batasan jumlah alat jiwa seperti ini yang dapat kita beli, karena kita harus memastikan bahwa kita memiliki cukup peluru meriam untuk memastikan bahwa alat jiwa yang mahal ini dapat mengeluarkan potensi penuhnya. Lebih jauh lagi, kita perlu memiliki master jiwa yang cukup. Yang benar adalah bahwa Kekaisaran Starlo tidak kekurangan master jiwa, karena alat jiwa ini juga dianggap sebagai alat jiwa kelas 6. Kita mungkin juga langsung membeli alat jiwa stasioner kelas 6. Ada beberapa kaisar jiwa di dalam Kekaisaran Starlo." Senyum di wajah Yuho tidak berubah. Dia sama sekali tidak khawatir jika sang putri sama sekali tidak tertarik dengan meriam panah Ilaizuge. Dia tidak akan bernegosiasi dengannya. Semakin keras dia tawar-menawar, semakin tertarik dia pada alat jiwa. Tapi bisakah Anda menemukan alat jiwa stasioner kelas 6 yang dapat menembakkan 48 kali terus-menerus? Aku khawatir sulit untuk menemukan yang dapat menembakkan 3 bahkan berturut-turut. Alat jiwa ini dilengkapi dengan mekanisme penghancuran diri sendiri, sehingga tidak dapat ditiru. Satu meriam panah Ilaizuge dapat menyaingi efisiensi penembakan 4 meriam stasioner kelas 6. Tentu saja, kita harus mengakui bahwa meriam ini hanya dapat dianggap sebagai meriam jiwa kelas 4 dalam hal kualitas material, dan dengan demikian daya tahannya tidak dapat dibandingkan dengan meriam jiwa stasioner kelas 6. Putri Juju menatap Yuho dengan heran. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang penjual secara terbuka membahas kelemahan dan kekurangan produk. Yuho berkata, "Integritas selalu didahulukan oleh Sekte Tang. Tidak peduli siapa yang kita hadapi, kita tidak akan pernah menyembunyikan kelemahan yang dimiliki oleh produk kami. Selain itu, Anda dapat dianggap sebagai salah satu klien terbesar kami." Putri Juju tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, apakah kamu tidak takut bahwa aku akan merendahkanmu? Harga yang kamu kutip sama sekali tidak dianggap rendah. Selain itu, dari perspektif bisnis, tidak pernah ada aturan di mana penjual akan selalu mendapatkan harga pertama yang dia inginkan." Ia menjawab, "Aku tidak yakin bagaimana orang lain melakukan bisnis mereka, Tuan Putri, tetapi menegakkan integritas dan menyediakan produk-produk berkualitas selalu menjadi yang paling penting bagi Sekte Tang." Putri Juju menatap tajam ke matanya. Ada ekspresi penyesalan di wajahnya saat dia berkata, "Sayang sekali, kami akan memikirkannya lagi." Yuho tidak khawatir sama sekali. Dia tersenyum dan berkata, "Tentu saja, aku percaya kesepakatan ini akan menjadi besar jika tercapai. Jadi wajar bagi Anda untuk sedikit berpikir, Tuan Putri. Kami akan pergi, lalu kami akan memberikan meriam panah Ilaizuge ini kepadamu, dan kamu akan mengerti setelah pengujian lapangan bahwa aku tidak melebih-lebihkan apapun. Namun jika Anda melewatkan kesempatan ini hari ini, dan jika klien lain masuk, aku khawatir kami tidak akan memberikan prioritas pembelian lagi untukmu. Aku perlu memperjelas ini sehingga aku bisa membebaskan diri, dan agar Anda tidak menentangku ketika itu terjadi." Putri Juju sangat akrab dengan seni negosiasi. Dia berpikir dalam hati, "Apakah kamu pikir aku akan jatuh cinta pada tipuanmu?" Itu benar. Jika kita memutuskan bahwa alat jiwa ini adalah sesuatu yang kita butuhkan, kita akan menghubungi Sekte Tang sesegera mungkin. Dia menjawab, "Oke, ada 2 hal yang ingin aku ingatkan. Anda dapat melampirkan botol susu ke alat jiwa ini ketika Anda ingin menggunakannya, dan Anda dapat menggunakannya secara langsung. Hal kedua yang ingin aku ingatkan kepada Anda adalah bahwa aku telah menyematkan mekanisme penghancuran diri ke dalam panah meriam Ilaizuge ini, sehingga kami dapat melindungi teknologi kami. Jika ada yang mencoba membukanya, maka akan ada ledakan yang hebat. Mohon berhati-hati untuk itu, Tuan Putri." Putri Juju berkata, "Sepertinya sektemu
terlalu banyak menekankan pada alat jiwa ini jika kamu khawatir kamu dapat mengambilnya kembali dan dapat mengirim seseorang ke Kekaisaran Starlo untuk melakukan percobaan dan uji coba lapangan bagi kami. Tidakkah menurutmu terlalu berlebihan untuk menggunakan botol susu untuk mengoperasikan alat jiwa kelas 4 seperti ini? Yu Hao tersenyum dan berkata, "Aku telah memberikan alat jiwa ini kepada Anda, jadi bagaimana bisa mengambilnya kembali? Dong ambil kembali botol susu kita dan kita bisa mengucapkan selamat tinggal pada putri baik." Wang Dong mengambil botol susu berbentuk aneh yang menyerupai kulit meriam dan menyimpannya di dalam cincin safir cahaya bintang. Wang Dong tidak melakukan semuanya dengan sangat cepat, jadi putri Jiu dapat dengan jelas melihat bahwa dia belum pernah melihat botol susu seperti ini sebelumnya. Dia bisa tahu dari ukurannya bahwa itu tidak sederhana seperti botol susu kelas 4. Putri Jiu masih mengantar mereka keluar ketika dia bertanya tanpa sadar apakah meriam panah Izuge akan memiliki efek khusus jika digunakan dengan botol susu. Yu Hao dan Wang Dong sudah di pintu dan pelayan Putri Jiu membukakannya untuk mereka. Yu Hao berkata dengan jelas, "Tidak ada efek khusus, kecuali Anda tidak perlu seorang master jiwa untuk mengoperasikan alat jiwa ini." "Oh, begitu. Selamat tinggal kalau begitu," jawab Putri Jiu dan mengirim Yu Hao dan Wang Dong keluar dari ruangan. Kata-kata Yu Hao bergema di benak Putri Jiu saat dia bergumam pelan. "Hah? Kamu tidak perlu master jiwa untuk mengoperasikan alat jiwa ini? Apa artinya? Kamu tidak perlu master jiwa untuk..." Tubuh sang putri tiba-tiba membeku seolah-olah sebuah pikiran melintas di kepalanya. "Hah? Ini tidak mungkin." Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.